Nah, di sini ada bunga amaryllis yang bunganya sudah mekar. Dan jumlah kuntum bunganya ini lebih banyak dari biasanya. Jadi ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang biasanya itu hanya 4. Nah, ini pun kuntumnya besar-besar. Nah, selain itu, ini juga masih akan diikuti dengan munculnya bunga susulan. Nah, seperti ini sudah mulai terbentuk. Jadi ketika ini nanti gugur, maka ini juga akan segera menyusul untuk mekar. Sehingga untuk satu potnya ini penampilan bunganya itu lebih lama karena dia secara bergantian. Nah, bagaimana cara atau metode yang dilakukan untuk bisa agar jumlah kuntum lebih banyak dan juga peluang ada bunga susulan seperti ini? Maka ada 2 hal yang saya lakukan dan ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Nah, metode yang saya lakukan yang pertama adalah metode pruning daun. Nah, jadi yang bonggol yang ini daunnya saya pruning. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah ada daun yang muncul, daun baru. Nah, ini saya tidak pruning karena ini nanti daunnya ini yang akan memulihkan kembali bonggol yang sudah berbunga ini. Jadi ketika ini nanti sudah gugur, ini daunnya dibiarkan beberapa saat untuk pemulihan yang bonggol ini. Kemudian yang saya lakukan ini bonggol berada di atas media. Jadi semua yang ini juga. Nah, ini semua baru-baru mekar teman-teman. Dan semuanya sama dengan ini. Muncul yang satu kemudian ada susulannya. Ini masih ada bekasnya. Bekas-bekas. Kemudian yang ini juga. Jadi sama. Ini masih ada bekas tangkai bunga. Begitu juga yang di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi saya biarkan yang daun ini untuk pemulihannya ini. Biar dia pulih kembali. Kemudian diharapkan tidak begitu lama akan muncul lagi bunga kembali setelah ini pulih. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi semua ini sudah berbunga teman-teman. Ada di sini ada bekas bunga semua. Nah, kemudian kalau bonggol berada di atas permukaan media ini, maka ini otomatis akan terkena sinar matahari. Sehingga dia akan panas. Suhunya agak panas, sehingga itu juga salah satu yang bisa merangsang untuk keluarnya bunga. Jadi berbeda dengan menanam amaryllis, tapi bonggolnya berada di dalam media. Nah, itu biasanya berbunganya agak lama dan biasanya dalam setahun itu hanya beberapa kali saja berbunga. Dan bahkan bisa hanya 1 kali berbunga dalam setahun. Tapi kalau dia bonggol di atas media seperti ini, dengan terkenanya sinar matahari itu bisa merangsang keluarnya bunga. Ini dari sisi metode pruning daun. Nah, di sini anakannya saya biarkan
karena saya rencanakan ini akan saya pulkan anakan di dalam pot ini, sehingga nantinya bunga bisa lebih sering bergantian. Nah, untuk pemupukannya di sini saya menggunakan pupuk NPK Ponska Plus. Jadi seperti ini, berwarna putih. Ini perbandingan NPK-nya 15, 15, 15. Ini saya beli eceran. Dan untuk dosis yang saya gunakan, karena ini saya pupuk dengan cara kocor, jadi ini 1,5 sendok seperti ini untuk 1 liter air. Nah, di sini teman-teman sudah ada yang saya larutkan terlebih dahulu, karena ini agak lama baru bisa larut, sehingga ini saya sudah larutkan terlebih dahulu. Nah, untuk caranya, jadi sisa dikocor saja seperti ini. Dan ini dilakukan 1 minggu 1 kali. Nah, jadi untuk pemupukan ini juga, selain bisa memperbanyak bunga, kuntum bunga, dan juga bisa ada bunga susulan, ini juga merangsang ini bonggol-bonggolnya ini bisa besar. Jadi sehingga bisa mengeluarkan bunga juga yang lebih banyak kuntumnya, dan juga bunganya ini besar-besar seperti ini. Nah, oke teman-teman, itu saja pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.